sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan boleh bertemu kembali dalam hadirat Tuhan. Dan hari ini kita boleh bersama menghampiri Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara boleh tulis di live chat, Tuhan penolong setia. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Katakan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang memikat hati kami, Kau yang meneduhkan kami. Makasih Yesus, makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Kau segalanya dalam hidup kami. Katakan bersama, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kau pasti tolong kami Tuhan. Kau selalu tolong kami Tuhan. Kau juru selamat kami, kekasih kami, anugerah yang terbesar yang pernah kami terima dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku.
mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Di hadapan Tuhan, Yesus, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Dan terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau yang terbaik, kau yang termanis. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. We worship you, we worship you, Jesus. Kami tahu tidak ada yang paling termanis dalam hidup kami. Tidak ada yang terbaik dalam hidup kami yang sama seperti Engkau, Yesus. Tidak ada pribadi yang luar biasa setia seperti Engkau, Tuhan. Selalu ada menyertai kami. Bapa, Engkau hebat, Tuhan. Engkau luar biasa. Kami sembah, kami pujakan, kami tinggikan Engkau, Bapa. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima
Terima kasih Tuhan. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Ketika badai hidup datang menerpa, ku tahu Tuhanku selalu besertaku. Ketika tiada lagi harapan, ku tetap berharap padamu. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu, amin, masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku berserah. Yesus, Yesus, ku percaya mujizat-Mu masih terjadi. Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, yeah, ku berserah. Yesus, Yesus, ku tetap percaya mujizat-Mu masih terjadi. Kami percaya Tuhan. Makasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih setia-Mu selama-lamanya. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Yesus, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kasih-Mu tak berkesudahan,
nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau yang ku sembah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan tentang janji Tuhan. Saudara, mungkin ini firman yang sering kita dengar dalam kehidupan kita, dan hari ini saya ingin memberikan peneguhan lewat firman Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan bagi setiap anak-anaknya, apa yang Tuhan janjikan buat setiap kita, apakah itu Dia akan genapi atau tidak dalam kehidupan kita. Kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan, kita sudah diselamatkan, tapi ada satu hal yang kadang-kadang membuat kita ragu, membuat kita takut, membuat kita gentar. Tuhan, ini benar gak ya janji yang saya pegang, yang saya terima lewat firman Tuhan itu benar-benar akan digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab mencatat Dia pernah berjanji kepada dalam firman Tuhan ketika pada masa Daud pada waktu itu menjadi raja. Dalam 2 Samuel 7 ayat 16 dikatakan, keluargamu dan kerajaanmu akan kokoh selama-lamanya, dan ini akan digenapi dalam diri. Artinya bahwa Daud, dikatakan bahwa Tuhan berjanji kepada Daud, keluargamu dan kerajaanmu itu akan kokoh. Artinya tidak akan pernah terputus. Dan ternyata memang dengan segala keterbatasan Daud, dengan segala jatuh bangunnya, dengan segala kekurangannya, ternyata janji Tuhan itu tetap digenapi atas hidupnya. Sekalipun saudara ada banyak kurang, ada banyak yang Daud pernah menyakiti hati Tuhan, tapi saudara lihat bahwa Yesus lahir dari keturunan Daud. Jadi firman Allah berkata bahwa keluargamu dan kerajaanmu tetap kokoh selama-lamanya. Sudah berapa di antara kita kadang-kadang kita merasa bahwa banyak janji Tuhan yang tidak digenapi. Bukan berarti tidak digenapi, mungkin belum, tapi kalau kita setia nanti pasti akan digenapi. Saudara, firman Allah berkata bahwa mungkin yang kadang-kala kita takuti kan, apakah ya kita juga banyak kurang, banyak kelemahan, banyak keterbatasan. Tapi itulah kasih Tuhan yang Dia selalu inginkan supaya ada perubahan hidup, ada suatu pernyataan iman dari hati kita bahwa kita mempercayai Tuhan, kita ingin mencintai Dia, kita ingin mengasihi Dia lebih di atas segala-galanya. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengasihi Dia, Dia juga memberikan janjinya buat setiap kita, dan Dia ingin menggenapi di dalam setiap kehidupan anak-anaknya yang terus ingin mengikuti Tuhan dan melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bersama bahwa Daud berkali-kali dia menemukan sepertinya Tuhan gagal dalam hidupnya, sepertinya Tuhan tuh tidak bisa menggenapi janjinya dalam kehidupannya. Toh ternyata dia banyak keterbatasan, toh ternyata dia banyak hal yang membuat dia merasa mungkin rencana Tuhan sudah gagal. Tapi itulah Tuhan, kasih setianya itu lebih di atas segala-galanya, saudara. Dan firman Allah berkata dalam Mazmur 103 ayat 12 berkata seperti ini, sejauh timur dari barat demikianlah dijauhkan
pelanggaranku. Jadi Daud tahu bahwa dia punya keterbatasan, tapi anugerah Allah itu selalu diberikan kepada setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Sehingga sekalipun dalam keterbatasannya, dia selalu menemukan ada kasih Tuhan yang selalu turun dalam kehidupannya. Dikatakan bahwa sejauh timur dari barat, Tuhan lupakan. Dikatakan bahwa Tuhan jauhkan semua pelanggarannya. Daud kemudian melanjutkan, dikatakan bahwa Tuhan mengampuni dosa kita sebab Ia Maha Pengasih, penyayang, sepanjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak dibalasnya setiap dosa kita setimpal dengan dosa kita. Kasih setianya selama-lamanya bagi orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayatnya ke-12. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa janji itu tetap akan ada buat kita. Tidak peduli bagaimanapun sulitnya badai, taufan maupun keadaan-keadaan medan yang kita harus lewati, tapi satu yang kita harus tahu bahwa apa yang menjadi janji Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kita, itu suatu waktu akan digenapi dalam kehidupan setiap umatnya. Saudaraku yang kekasih, karena kita tahu bersama bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa. Dia katakan Dia mengirimkan rohnya. Dikatakan dalam kelemahan kita, Ia tahu apa yang kita hadapi. Roh Kudus menjadi penolong, pendopang, pembaharui hidup kita. Sehingga dalam ketidaksempurnaan kita, ketidakmungkinan kita, Dia tidak pernah gagal atas setiap janjinya dalam setiap kehidupan orang yang berharap kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Dan firman Allah berkata dengan jelas bahwa biarkan janji Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam setiap hal yang kita lewati setiap hari. Saudara, firman Allah berkata bahwa janji Tuhan itu murni. Dikatakan bahwa lebih tinggi, lebih mulia dari permata. Dikatakan ya saudara, dan Tuhan itu kalau berjanji Dia pasti akan menggenapinya. Hanya yang harus kita tahu bahwa sadar bahwa ada rencana Tuhan dan ada juga waktu Tuhan yang seharusnya kita surrender kepada Tuhan. Yang harus kita tahu itu kita harus berserah, dan kemudian kita harus percaya bahwa Dia pegang setiap janji yang Dia berikan kepada setiap kita. Ulangan 7 ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia. Ia memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya atau setia kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Saudara lihat kesetiaan Tuhan itu luar biasa. Kadang kita hanya melihat orang dari segi apa yang hari ini terjadi. Ketika dia gagal, mungkin kita berpikir ya rencana Tuhan selesai. Padahal Tuhan bisa punya berbagai cara untuk menggenapi rencananya, saudara. Sekalipun kadang ketika kita berubah arah, kita berubah setia, kita salah jalan, ada harga yang harus kita bayar. Ada kayak tanggung jawab, saudara, yang harus kita memang resiko yang kita ambil, dan itu ada konsekuensinya. Tapi sekali lagi kasih Tuhan itu lebih di atas segalanya. Dia katakan sejauh timur dari barat, jauh sekali. Dia katakan ternyata kasih setia pengampunan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini masuki setiap hari dengan satu keyakinan, Tuhan, rencanamu tidak pernah gagal atas hidupku, atas keluargaku, atas anak-anakku, atas suami, istri, orang tua, atas seluruh bagian hidupku, pekerjaanku, pelayananku, semua harapan dan mimpiku tidak pernah gagal. Sekalipun kelihatannya gagal, sekalipun kelihatannya belum digenapi, ada datang waktunya janji Tuhan itu pasti digenapi. Dan mungkin bagi engkau yang percaya hari ini sedang digenapi. Yang perlu kita lakukan berserah, yang perlu kita lakukan percayai dan pegang janjinya. Artinya ketika kita pegang, kita perkatakan firman Allah, kita taruh simpan dalam hati, dan kita tahu bahwa ada Tuhan yang berkata bahwa janjinya itu murni, lebih murni dari emas yang berapa karat, lebih luar biasa mulia dari batu-batu permata. Janjinya itu sangat teruji, kata Daud, dan itu yang kemudian digenapi dalam hidupnya. Dari orang yang gagal, dari orang yang kemudian mendapati hidupnya banyak sekali mungkin melakukan kesalahan dan juga mengalami proses-proses yang besar, dikejar-kejar oleh orang-orang yang dia kasihi, mengalami ketakutan, kadang seperti orang gila saking takut dan mengalami pressure yang luar biasa. Tapi janji Tuhan itu nyata bagi orang yang terus berharap, bagi orang yang terus bersabar, dan bagi orang yang terus memegang setiap apa yang Tuhan pernah berikan dalam hidup kita, yaitu setiap janjinya. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini percayai apapun itu Tuhan masih ada dan cukup buat setiap kita. Mari taruh tangan kita di dada. Bapa, terima kasih. Kami tahu bahwa kami kadang-kala lemah dan merasa bahwa Tuhan sudah selesai Engkau. Tapi hari ini hamba berdoa, meteraikan dalam hati dan hidup kami bahwa Engkau tidak
tidak pernah berhenti bekerja. Engkau belum selesai sampai kami melihat janji Allah digenapi dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, anak cucu, orang tua, suami istri, dalam segala hidup kami, area hidup kami. Tuhan ada, Tuhan tidak meninggalkan. Di dalam nama Yesus, kalau di antara yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, hiburkan, dan bawa kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Berkati bangsa Indonesia, berkati gereja Tuhan, berkati seluruh kehidupan beragama di Indonesia, berkati perlindungan Allah atas bangsa pemerintah kami, berkati seluruh bangsa-bangsa, lawatan Allah dan pemulihan besar-besar dari COVID, dan terjadi pemulihan, kegerakan rohani yang luar biasa, lapar dan haus akan Tuhan. Dan kami percaya kehidupan kami adalah rencana Allah yang luar biasa yang sedang digenapi dan menuju penggenapan, dan kami sedang menerima janji Allah itu dalam hidup kami. Terjadi di dalam nama Yesus. Amen. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaannya, dan thank you sudah bersama, dan saya bersyukur kepada Tuhan boleh memiliki keluarga dari JC Ministry maupun Revival Worship. Dan bagi Anda yang baru pertama kali hadir, jangan lupa untuk subscribe dan pencet bell supaya bisa mengikuti notifikasi selalu diberikan untuk update setiap tayangan yang ada, baik yang untuk berkat pagi Senin sampai setiap hari jam 6, dan kemudian ada jam 7 ada healing worship, ada juga revival, ada juga worship to the King pada malam hari, saudara. Dan saya percaya biar kekuatan daripada Tuhan selalu ada buat kita. Maju terus, never giving up.